Apakah Anda menyadari bahwa ada kegiatan sehari-hari yang mungkin tanpa disadari dapat merusak kesehatan otak Anda? Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan tersebut mengambil alih hidup Anda dan berdampak negatif pada kinerja otak Anda. Mari kita simak bersama beberapa kegiatan yang sehari-hari yang ternyata dapat berdampak merugikan pada kesehatan otak dan bagaimana menghindarinya untuk mencapai potensi otak yang optimal. Seiring dengan kehidupan yang semakin sibuk dan teknologi yang terus berkembang, banyak kegiatan sehari-hari yang tidak kita sadari dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi otak kita. Dengan mengidentifikasi dan menghindari kegiatan-kegiatan ini, kita dapat menjaga fungsi otak yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat berdampak buruk pada otak kita dan menyebabkan kerusakan atau penurunan kognitif. Beberapa kebiasaan tersebut antara lain. 1. Kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas. Kurang tidur atau tidur yang tidak cukup berkualitas dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otak, termasuk masalah dalam memori, konsentrasi, dan pengambilan keputusan. Tidur berperan penting dalam proses konsolidasi memori, yaitu mengubah ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang. Kurang tidur dapat menyebabkan gangguan pada proses ini dan membuat sulit untuk belajar dan mengingat informasi dengan baik. Kurang tidur dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, fokus, dan perhatian. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. Penurunan fungsi eksekutif, kemampuan otak untuk mengatur, mengendalikan, dan memproses informasi dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Kurang tidur dapat menghambat fungsi eksekutif, termasuk kemampuan pengambilan keputusan dan perencanaan. Tidur yang tidak cukup dapat mengurangi daya kreativitas dan inovasi, karena kurangnya waktu yang diperlukan untuk pikiran beristirahat dan memproses informasi secara kreatif. 2. Stres yang berlebihan. Stres kronis dapat menyebabkan pelepasan hormon stres yang dapat merusak struktur dan fungsi otak. Stres kronis dapat menyebabkan pengurangan volume otak karena berkurangnya jumlah dan fungsi sel saraf di beberapa bagian otak, terutama di hipokampus yang berperan dalam memori dan belajar. Stres berlebihan dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, kekacauan pikiran, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan karena otak menjadi sulit untuk fokus pada tugas-tugas tertentu. Hormon stres yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan sel saraf atau neuron, terutama pada daerah otak yang rentan seperti amigdala yang berperan dalam pengaturan emosi. Stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi fungsi kognitif termasuk gangguan pada proses konsolidasi memori, sehingga mengganggu kemampuan mengingat dan memori jangka pendek. Stres dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas karena fokus otak cenderung terpusat pada perasaan stres dan kecemasan. 3. Kurang aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat mengurangi aliran darah ke otak dan menghambat pertumbuhan sel-sel saraf baru yang penting untuk kesehatan otak. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan kerusakan sel saraf atau neuron karena kurangnya aliran darah dan nutrisi ke otak. Hal ini dapat berdampak pada fungsi kognitif dan memori. Aktivitas fisik yang kurang dapat menyebabkan penurunan volume otak, terutama di bagian otak yang berperan dalam kognisi dan fungsi mental. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, perhatian, dan fokus pada tugas-tugas sehari-hari. Aktivitas fisik yang cukup berkontribusi pada produksi sel-sel otak baru atau neurogenesis. Kurangnya aktivitas fisik dapat mengurangi neurogenesis, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kepadatan otak. 4. Kurang interaksi sosial. Kurangnya interaksi sosial dan isolasi dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan meningkatkan risiko gangguan mental. Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan penurunan stimulasi otak, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf atau neuron. Interaksi sosial yang terbatas dapat menghambat pertumbuhan dan koneksi sel-sel otak. Berinteraksi dengan orang lain melibatkan berbicara, mendengar, dan berpikir secara aktif. Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, termasuk kesulitan dalam memori, perhatian, dan konsentrasi. Interaksi sosial memberikan dukungan emosional dan rasa keterhubungan dengan orang lain.
Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan penurunan kepuasan emosional dan meningkatkan risiko perasaan kesepian atau isolasi. Interaksi sosial merupakan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan sosial, seperti komunikasi, empati, dan pemecahan masalah. Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan penurunan keterampilan sosial dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Melalui interaksi sosial, kita terbiasa beradaptasi dengan berbagai situasi sosial dan belajar dari orang lain. Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan penurunan kemampuan beradaptasi dalam situasi sosial yang berbeda. 5. Terlalu banyak menggunakan gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, masalah konsentrasi, dan dampak negatif pada perkembangan otak, terutama pada anak-anak. Penggunaan gadget sebelum tidur atau saat berada di tempat tidur dapat mengganggu kualitas tidur karena cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang penting untuk tidur yang baik. Terlalu sering menggunakan gadget dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan perhatian karena adanya gangguan dari pesan, notifikasi, atau aplikasi yang mengalihkan perhatian. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan memori karena informasi yang sering berubah-ubah dan cepat dapat menyulitkan otak untuk menyimpan ingatan dengan baik. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kecemasan, terutama jika terlibat dalam konten negatif atau media sosial yang mempengaruhi emosi secara negatif. Pada anak-anak yang terlalu banyak terpapar gadget, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan otak, termasuk keterampilan motorik dan bahasa. 6. Konsumsi makanan tidak sehat. Pola makan yang buruk, termasuk makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan makanan olahan, dapat menyebabkan peradangan pada otak dan berdampak negatif pada fungsi kognitif. Makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan makanan olahan dapat menyebabkan peradangan pada otak dan mempengaruhi fungsi kognitif seperti memori, konsentrasi, dan pemecahan masalah. Makanan tidak sehat yang mengandung banyak lemak jenuh dan kolesterol tinggi dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah dan menghambat aliran darah yang optimal ke otak. Makanan tidak sehat dapat mempengaruhi produksi sel saraf baru atau neurogenesis, yang merupakan proses penting untuk perkembangan dan fungsi otak yang sehat. Makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah, termasuk di pembuluh darah di otak, yang meningkatkan risiko stroke dan gangguan sirkulasi otak. Makanan tidak sehat cenderung memiliki sedikit kandungan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang berkontribusi pada kesehatan otak.